Halo semuanya, nggak terasa nih kita udah di akhir tahun 2020. Sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021. Namun, apakah teman-teman sudah melakukan investasi di tahun 2020 ini? Jika sudah, ini merupakan sebuah langkah awal yang bijaksana untuk menyiapkan masa depan kalian. Karena seperti yang kita tahu bahwa hidup bukan cuma tentang hari ini, namun juga di masa depan. Oleh karena itu, alangkah bijaksananya jika kita sudah melakukan investasi sejak dini. Jika teman-teman belum melakukan investasi, sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Kalian bisa mulai melakukan investasi mulai dari sekarang dengan menggunakan strategi yang sangat cocok untuk diaplikasikan untuk pemula yang belum pernah melakukan investasi sebelumnya. Yaitu ada sebuah strategi yang dinamakan Dollar Cost Averaging ataupun DCA. DCA ini merupakan sebuah strategi investasi di mana kalian menginvestasikan sejumlah uang kalian secara rutin dan juga teratur. Misalnya setiap bulan, terlepas dari apapun yang terjadi di pasar keuangan. DCA ini memiliki keunggulan. Yang pertama, sederhana dan juga mudah diaplikasikan untuk pemula. Kemudian juga dapat dianggap sebagai cicilan investasi. Anggap saja seperti kalian membeli suatu barang dengan mencicil selama periode waktu tertentu. Nah, nantinya kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan pada akhirnya. Kemudian dapat menghindari adanya market timing. Jadi, kalian tidak perlu menebak-nebak kapan sih waktu yang cocok untuk melakukan investasi. Kalian cukup invest saja secara rutin dan teratur sesuai timeline yang kalian buat sebelumnya. Dan berikutnya juga dapat mengurangi adanya resiko kerugian yang lebih besar. Untuk keunggulan yang keempat ini nantinya akan saya contohkan pada studi kasus. Dan juga metode DCA ini memiliki kelemahan, yaitu dapat mengurangi potensi keuntungan yang lebih besar. Nah, ini adalah kebalikan dari keunggulan yang tadi. Dan misalnya di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu kita akan melakukan investasi emas. Kita punya uang 10 juta, namun kita berpikir kapan sih timing yang cocok untuk membeli emas ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa harga emas itu sangatlah fluktuatif, naik turun. Jadi kita tidak tahu kapan sih saat kita membeli itu apakah harganya lagi mahal ataupun lagi murah. Nah, di sini saya ilustrasikan, misalnya kita punya uang 10 juta, kita gunakan metode DCA dalam investasinya selama 5 bulan. Kita bagi secara rata, kita alokasikan 2 juta setiap bulannya, dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Nah, pada bulan Agustus harga emas itu 1.028.000. Dengan uang 2 juta, kita dapat membeli emas sebanyak 1,95 gram. Dan hingga bulan Desember, harga emas itu hanya 938.000. Dan emas yang dapat kita beli itu 2,13 gram. Dan di sini coba kita perhatikan bahwa harga rata-rata yang didapat investasi selama 5 bulan menggunakan metode DCA ini adalah 1.009.000. Dan emas yang didapat adalah 9,93 gram. Di sini dapat kita perhatikan bahwa harga rata-rata yang kita dapat adalah harga yang berada di tengah-tengah, yaitu tidak lebih mahal dari harga tertinggi di bulan Oktober dan juga memang masih lebih besar dari harga yang kita dapat di bulan Desember. Nah, sebenarnya ketika kita melihat tabel ini akan lebih gampang kita invest di bulan berapa ya cocoknya gitu. Di sini tentunya jika kita tahu bahwa harga emas itu akan murah di bulan Desember, tentunya kita akan langsung saja investasi 10 juta di bulan Desember. Karena harga emas hanya 938.000 dan emas yang kita dapat pastinya akan lebih banyak dari 9,93 gram. Sayangnya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan juga tidak semua orang memiliki jumlah dana yang besar untuk berinvestasi sekaligus. Oleh karena itu, menggunakan strategi investasi DCA ini adalah cara yang paling tepat. Kita cukup mencicil investasi kita sedikit demi sedikit, dan juga kita tidak perlu mencoba menebak-nebak ataupun market timing
apakah investasi yang kita lakukan saat ini, apakah di harga yang murah, apakah di harga yang mahal. Kita cukup investasi secara rutin sesuai timeline yang kita buat, agar nantinya kita dapat menikmati ataupun memetik hasilnya di masa depan dari investasi yang kita lakukan sekarang. Dan juga untuk contoh yang kedua adalah studi kasus mengenai investasi reksadana. Investasi reksadana adalah investasi yang sangat mudah dan juga bisa dimulai dari nominal yang kecil. Kalian bisa mulai dari nominal 100.000 per bulan. Di sini, saya juga sudah membuat sebuah kalkulator Excel sederhana, yaitu membuat sebuah perbandingan menggunakan investasi menggunakan metode DCA dan juga metode investasi secara langsung atau biasa dikenal dengan istilah lump sum. Di sini, pada skenario DCA, kita akan melakukan investasi secara rutin yaitu 100.000 per bulan selama 12 bulan. Dengan total investasi yang kita keluarkan adalah Rp1.200.000. Dan di mana harga rata-rata yang kita bayarkan adalah Rp979.000. Kemudian jumlah unit yang kita dapat adalah 1.263,94. Dan rata-rata unit yang kita bayarkan adalah 949.409 sekian. Dimana jika dicari hasilnya, maka return yang kita dapat selama investasi adalah 5,3% per tahun. Dan kita lihat hasil investasi yang akhirnya adalah Rp1.263.000, di mana return yang kita dapat ataupun hasil investasi yang kita dapat secara bersih adalah Rp63.943.000. Nah, mari kita bandingkan dengan metode lump sum. Semisalnya kita sudah memiliki uang Rp1.200.000. Kita langsung investasikan pada bulan Januari. Maka kita akan mendapatkan unit sebanyak 1.200, di mana harga rata-ratanya juga karena hanya satu kali, kita bagi satu, yaitu 1.000, dan rata-rata unit cost-nya adalah 1.000, di mana hasil investasinya Rp1.200.000, dan hingga bulan Desember, di mana kebetulan adalah harga NAB per UP-nya adalah sama, 1.000. Maka saat semisal kita akan menjual di bulan Desember, kita tidak akan mendapatkan return apa-apa, yaitu hanya 0%. Nah, disinilah karena kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk menebak-nebak harga market, maka kita tidak akan optimal hasil investasi kita jika menggunakan metode lump sum. Sedangkan jika menggunakan metode DCA, kita dapat lihat bahwa kita tidak akan peduli bahwa harga NAB per UP-nya itu saat ini berapa, namun kita investasi saja secara rutin, maka didapatkan hasil rata-rata, dan pada akhirnya juga kita akan untung sendiri gitu, dengan profitnya sebesar 5,3% gitu. Bisa saja kita untung di metode lump sum ini jika kita memiliki kemampuan untuk menebak. Semisalnya kita sudah menjualnya di bulan April gitu, di mana harga NAB-nya itu 1.350. Maka tentunya saat kita beli di Januari, kita jual April, kan ada sekitar jika dikurangkan ada 350 tuh. Dikalikan tentu akan lebih untung gitu. Tapi sayangnya sekali lagi kita tidak dapat menebak ataupun market timing. Nah, oleh karena itu metode DCA ini adalah metode yang sangat simple dan mudah tentunya untuk diterapkan untuk pemula yang ingin memulai investasi. Dan sedikit catatan bahwa NAB atau nilai aset bersih per unit penyertaan itu sangat bergantung dengan kondisi keadaan pasar saat ini, dan sifatnya juga tidak dapat diprediksi, unpredictable. Kemudian juga metode DCA ini sangat cocok untuk diterapkan pada investasi di reksadana pendapatan tetap atau obligasi, dan juga reksadana saham. Kemudian saya akan membuka aplikasi Bibit, di mana saya sudah melakukan investasi reksadana di aplikasi ini. Kita buka. Nah, di sini kita akan melihat contoh bahwa kenapa investasi menggunakan
metode DCA ini lebih cocok di reksadana pendapatan tetap ataupun saham. Di sini saya menggunakan contoh di reksadana pendapatan tetap atau obligasi, Manulife obligasi. Kita buka. Di sini dapat kita lihat bahwa grafiknya itu cenderung naik turun bergantung bahwa keadaan di pasar. Dapat kita lihat di bulan Januari itu di angka 2,342 pada tanggal 16 dan turun sewaktu pandemi mulai masuk ke Indonesia hingga di titik terendah di 2,233,36 dan mulai recovery hingga di bulan Desember saat ini. Ketika kita menggunakan investasi secara rutin, itu maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari hasil investasi kita. Dan ini tentunya akan lebih optimal. Berbeda ketika kita melakukan investasi di reksadana pasar uang. Di sini saya menggunakan contohnya reksadana pasar uang Sukor Invest Syariah. Nah, ketika kita investasi di reksadana pasar uang, itu grafiknya cenderung stabil naik. Nah, ketika kita melakukan investasi metode DCA, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata kurang lebih di sini. Berbeda ketika kita invest secara langsung atau lamsam di reksadana pasar uang, kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Karena mengapa? Ketika kita invest semisal di awal Januari, itu 1,2 juta, maka di Desember itu harganya sudah tinggi. Ketika kita jual, maka akan mendapatkan potensi yang lebih maksimal tentunya. Oleh karena itu, metode DCA sendiri memang lebih cocok untuk reksadana pendapatan tetap ataupun saham. Namun juga tidak menutup kemungkinan digunakan untuk di reksadana pasar uang. Karena mungkin ada teman-teman yang lebih cocok untuk berinvestasi di reksadana pasar uang. Karena mungkin tidak kuat secara emosional untuk melihat ketika harga turun ataupun naik. Nah, di sini mungkin metode DCA ini juga dapat kita gunakan untuk di reksadana pasar uang ini. Memang hasilnya tidak optimal, namun tidak apa-apa asal kita sudah mulai investasi dan nilainya mungkin ada di nilai rata-rata saat kita invest di reksadana pasar uang. Baiklah, mungkin sekian dulu video mengenai strategi investasi untuk pemula, yaitu metode dollar cost averaging atau DCA. Semoga teman-teman yang menonton video ini termotivasi untuk mulai investasi, terutama ketika mulai masuk di awal tahun 2021 ini. Tentunya investasi merupakan bagian penting buat semua orang untuk menyiapkan masa depannya, karena seperti yang kita tahu bahwa masa depan kita tidak dapat prediksi. Contohnya di tahun 2020 ini itu pandemi ya, tidak dapat kita prediksi, yang cukup parah memukul perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu kita harus berinvestasi untuk menyiapkan dana darurat ataupun dana cadangan, ataupun menyiapkan dana untuk tujuan-tujuan kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen apabila ada pertanyaan, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya.